Inilah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, usai bebas dari penjara, dua kawanan residivis kasus narkoba nekat mencuri kendaraan bermotor di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Keduanya ditangkap saat tengah menikmati hasil uang curian bersama dengan penadah di kawasan Karawang, Jawa Barat. Berbekal kunci letter T, dua residivis kasus narkoba ini nekat mencuri kendaraan roda 2 di Cakung, Jakarta Timur. Dari rekaman kamera pengawas ini, tidak sampai sepekan Subdit Jatlantas Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku serta seorang penadah di kediamannya di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah mencuri 4 kali di wilayah Jakarta dan terdesak kebutuhan ekonomi serta tidak memiliki kerjaan usai bebas dari penjara pada Mei lalu dan membuat dua kawanan residivis yang pernah dipenjara dalam satu sel ini memilih melakukan pencurian. Keahlian mencuri dipelajari kedua pelaku dari rekan sesama narapidana selama di lembaga pemasyarakatan. Kedua pelaku terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Jadi hasil pendalaman kami setelah penangkapan kemarin bisa kami simpulkan bahwa mereka ini merupakan satu sindikat. Dan setelah kita cek, dua orang eksekutor ini merupakan residif tindak pidana. Setelah kami cek, ternyata mereka berdua ini sebelumnya pada tahun 2024 dan keluar kemarin bebas Mei 2025 merupakan residif perkara tindak pidana narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan memang mereka berdua ini satu sel pada saat di lapas. Nah, hasil pemeriksaan kami, mereka berdua kenal di lapas dan kemudian memang keluar pun bebas bersama-sama dalam jangka waktu yang sama, kemudian sepakat untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Demikian headline news saat ini pemirsa. Sesaat lagi Top News akan hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi pilihan kami, diantaranya viral mobil Patwal Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan yang membunyikan sirene tok-tok wuk-wuk untuk lebih didahulukan di jalan raya, dan diduga Patwal ini mengawal mobil yang ditumpangi pejabat daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam momentum peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memaparkan visi misi pertumbuhan ekonomi negeri dengan target pertumbuhan 8%. Ekonomi kita lumayan lah. Ini angka triwulan kedua mencapai 5,12%. Kita perbaiki fondasi ekonominya dengan serius. Jadi sudah bisa lihat tuh tahun ke-5, 8 udah kelihatan lah kira-kira. Spesial program 1 tahun Prabowo Gibran bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Senin 20 Oktober jam 9 pagi. Besok di Kick Andy. Pertama yang oplos beras beres 36 tersangka. Ini resikonya tidak kecil, tapi demi merah putih kami lakukan dan perintah Bapak Presiden. Kami laporkan, kalau kita lemahkan petani, negara ini lemah. Karena mereka adalah pahlawan pangan. Kontribusi petani Indonesia saat ini adalah berkontribusi pada dunia. Jalan terjal pilihan Amran dalam Kick Andy. Besok jam 10 malam. Nah, pilihannya dua, menyelamatkan biota atau menyelamatkan manusia. Yang mana kita mau selamatkan duluan? Pemirsa, dari Surabaya dilaporkan semburan gas muncul di salah satu sungai di kawasan Rungkut. Hasil pemeriksaan awal tim geologi ITS menyebut semburan ini adalah gas dari lapisan bumi. Seorang mahasiswa Universitas Udayana Denpasar, Bali ditemukan meninggal dunia usai jatuh dari lantai 2 gedung FISIP Udayana dan diduga korban sempat mengalami perundungan dan kemudian diduga bunuh diri. Sejak dibuka 15 Oktober lalu, pelayanan hotline Lapor Pak Purbaya sudah menerima hampir 16.000 aduan masyarakat terkait dengan kinerja Kementerian Keuangan. Menko Purbaya menyebut mayoritas aduan berkaitan dengan pelaporan Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Purbaya mengatakan 13.285 pengaduan ini akan diverifikasi lebih lanjut, sedangkan 2.459 diantaranya sisanya tidak ditindaklanjuti karena berisi ucapan selamat ataupun pujian.
Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda di hari ini? Saya Honda Al-Kafi mengajak Anda menyaksikan beragam informasi pilihan dari pagi hingga petang ini dalam Top News. Dan pemirsa, kita bilang Top News lengkapnya untuk Anda. Viral, sebuah mobil patwal Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan yang membunyikan sirene tot-tot wuk-wuk untuk lebih didahulukan di jalan raya, dan diduga patwal ini mengawal mobil yang ditumpangi pejabat daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebuah mobil patwal Satpol PP di Provinsi Sulawesi Selatan berulang kali membunyikan sirene tot-tot wuk-wuk ketika melintas di Jalan Andi Pangeran Petaran, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka meminta para pengendara lainnya untuk membuka jalan, mendahulukan mobil mewah yang diduga ditumpangi salah satu pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ketika hendak menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan AKBP Amin Toha langsung memberikan peringatan teguran serta tindakan tilang kepada pengemudi mobil ini. Selain itu pemirsa, ia juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Satpol PP karena mobil patwal Satpol PP tidak termasuk kategori yang diperbolehkan untuk membunyikan sirene tot-tot wuk-wuk saat pengawalan mobil pejabat di lingkup pemerintah daerah. Tindakan teguran, tilang teguran kepada pengemudi sehingga nanti supaya tidak dilakukan kembali. Tentunya juga yang paling penting adalah kita memberikan edukasi, kemudian melaksanakan koordinasi kepada instansi terkait, bahkan juga ini sebenarnya kepada seluruh masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan. Ataupun kalau memang salah satu petugas, termasuk dari kepolisian menggunakan itu, tetapi kita selektif prioritas sesuai dengan ketentuan yang. Seorang guru senior SMA Negeri 16 Palembang menjadi korban penganiayaan oleh rekan kerjanya sesama guru, dan insiden ini dilaporkan terkait penggelembungan dana bantuan operasional sekolah senilai 500 juta rupiah. Yuli Mirza, guru SMA Negeri 16 Palembang, ditampar dan didorong oleh rekannya sesama guru berinisial S yang juga menjabat sebagai bendahara dana BOS di sekolah tersebut. Penganiayaan ini disebut-sebut berkaitan dengan dugaan penggelembungan dana BOS senilai 500 juta rupiah di sekolah ini, dan mirisnya peristiwa penganiayaan ini terjadi di lingkungan sekolah. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian jari, memar di bagian wajah, hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Yuli adalah guru PNS aktif, dan ia menceritakan awalnya ia hanya ingin mengurus berkas sertifikasi guru melalui operator sekolah, namun ia diarahkan untuk menghadap ke kepala sekolah yang padahal menurutnya hal ini tidak diperlukan. Ketegangan mulai muncul ketika Yuli menolak arahan ini, dan kasus penganiayaan sesama rekan kerja guru ini kini dilaporkan ke Polsekta Sako Palembang, dan kasusnya kini masih didalami oleh penyidik. Si Retno itu Bu ya? Si Yuda ya. Nah, datang si Retno langsung, kau nih memang nih aneh lelamu nih yang deket, aku langsung pang itu. Langsung geret, aku dicekek sendernya ke dinding, duk. Suretno, itu bendahara BOS. Itu kesalahan. Latar belakang yang sebenarnya mereka tuh sudah membenci aku. Karena Ibu Emma dan Suretno itu sudah kena periksa inspektorat. Itu jadi masalah sebelumnya. Sebelumnya masalahnya itu. Ibu Emma itu sudah terindikasi, sudah diperiksa SMA 16 itu sudah tahu inspektorat itu sudah berapa kali datang ke SMA 16 itu mereka sampai pintu-pintu dijenguk galuh. Nah, kami isu-isunya ada penggelembungan dana BOS, dana BOS sampai 500 jutaan. Ya. Nah, jadi kegiatan ekskul itu dibuat. Beralih ke Banten, pemirsa, seorang pria di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang tega membunuh ayahnya menggunakan cangkul. Mirisnya pembunuhan ini hanya gara-gara pelaku tidak diberi uang untuk membeli rokok oleh ayahnya. Pelaku berinisial MS, warga Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten ini diikat tali oleh warga setelah membunuh ayah kandungnya pada Jumat kemarin. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pria berusia 38 tahun ini ke Polsek Mauk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini unit Reskrim Polsek Mauk masih melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pelaku untuk menggali informasi terkait dengan motif pembunuhan ini. Kapolsek Mauk AKP Subarjo mengatakan istri korban yang baru saja pulang bekerja terkejut melihat korban tergeletak di lantai bersimbah darah.
dalam kamar. Istri korban kemudian minta tolong warga, sementara pelaku yang berada tidak jauh dari rumahnya kemudian diamankan warga sambil menunggu polisi dari Polsek Mauk datang ke lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pembunuhan ini dipicu kekesalan pelaku karena tidak diberi uang oleh ayahnya untuk membeli rokok. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi masih terus menunggu hasil pemeriksaan kesehatan jiwa untuk menentukan status hukum sang pelaku ini. Hasil penyelidikan sementara bahwa motif adalah anak atau pelaku yang diduga pelaku kesal kepada ayahnya karena sebelumnya, berhari-hari sebelumnya meminta uang untuk membeli rokok. Tapi karena tidak ada uang, bapaknya tidak memberi uang tersebut sehingga kesal. Sehingga pada hari H, yaitu 17 Oktober itu, melakukan pemukulan dengan cara memukul bagian wajah kepada bapak korban pada saat tidur. Seekor harimau Sumatera terekam kamera pengawas di area halaman belakang kantor Badan Riset dan Teknologi BUKK Kota Tabang, Sumatera Barat. Dan sebelumnya, satwa langka ini dilindungi ini juga menampakkan diri di jalan lintas Bukit Tinggi Medan. Dalam rekaman kamera pengawas berdurasi 26 detik ini, pemirsa dapat Anda saksikan seekor harimau Sumatera memasuki halaman kantor BRIN di Bukit Koto Tabang, Kecamatan Palupuh, Sumatera Barat. Pasca kejadian ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSD Sumatera Barat langsung berpatroli untuk mencegah harimau mengganggu keselamatan warga. Warga dihimbau untuk sementara agar tidak pergi ke ladang hingga suasana aman. Petugas gabungan polisi, TNI, dan BKSDA menghimbau warga setempat juga melakukan upaya pengusiran dengan suara meriam dan pemasangan kamera trap di sejumlah titik. Kita ke Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, kebakaran melanda ruang panel listrik dan genset di Rumah Sakit Hermina, dan kebakaran ini membuat panik pasien dan juga karyawan hingga berlarian ke luar rumah sakit. Asap pekat hitam mengepul disertai percikan api ini keluar dari ruang panel listrik. Petugas keamanan rumah sakit langsung berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam portable agar api tidak membesar. Sempat juga terdengar ledakan beberapa kali saat kebakaran terjadi dan 4 mobil pemadam dikerahkan setelah api berhasil dipadamkan setelah 30 menit. Dugaan sementara penyebab kebakaran ini adalah akibat korsleting listrik. Tak ada korban dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jawa Timur, pemirsa, dilaporkan semburan gas muncul di salah satu sungai di kawasan Rungkut, Kota Surabaya. Hasil pemeriksaan awal tim geologi ITS menyebut semburan ini adalah gas dari lapisan bumi. Fenomena semburan air dan lumpur berbau gas di tengah sungai diketahui warga terjadi sejak hari Kamis lalu. Untuk memastikan kandungan semburan ini, tim ahli geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian menggunakan alat georadar. Dari keterangan tim ahli Amin Widodo, semburan tersebut merupakan gas alam yang keluar dari lapisan bumi. Upaya penghentian semburan ini akan dilakukan bersama oleh petugas dan di perusahaan gas negara atau PGN. Selain di sungai kawasan Rungkut Surabaya ini, semburan juga sempat terjadi di kawasan Kutisari dan juga Gunung Anyar. Warga dihimbau untuk menjauh dari lokasi hingga selesai ditangani petugas perusahaan gas negara. Mungkin ada pipa gas yang bisa kita deteksi di antara terutama di kiri kanan sungai. Nah, jadi harapannya ada pipa gas tadi yang dari belanja, atau kalau ini tadi kan sudah terbuka ini ya, sudah tutup posisinya. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Pakai alat apa? Namanya georadar. Georadar. Jadi intinya deteksi magnetis dari di bawah kedalaman sampai sekitar Pemirsa, sementara itu Wakil Wali Kota Surabaya meminta warga untuk tidak panik dengan munculnya semburan air berbau gas di sungai kawasan Rungkut. Warga juga dihimbau agar tidak mendekat ke lokasi dengan pusat semburan ini untuk mempermudah kerja tim gabungan lokasi. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang memantau langsung semburan air berbau gas di Rungkut ini meminta warga untuk tidak perlu panik dengan fenomena alam ini.
Usai berdialog langsung dengan tim ahli dari ITS dan perusahaan gas negara, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyebut dari hasil analisa sementara tidak ditemukan pipa gas negara yang bocor dan hingga saat ini kejadian ini masih terus diteliti sejumlah ahli. Itu tentunya semburan ini masih tampak enggak. Kalau semburan ini masih tampak, berarti itu bukan ditemukan dari gas PGN. Nah, itu dari mungkin vulkanik yang di bawah. Upaya dari pemerintah kota sendiri terkait dengan hal ini seperti apa? Dan kita mengantisipasi, mengimbau pada masyarakat, nggak usah terlalu panik, nggak usah jadikan suatu tontonan berkumpul, supaya dalam penanganan ini cepat selesai dan cepat ditemukan apa yang terjadi di dalam sungai. Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek sebuah unit apartemen di kawasan Cisau, Kabupaten Tangerang. Apartemen ini pemirsa dijadikan laboratorium rahasia pembuatan sabu yang telah beroperasi sejak 6 bulan lalu. Dua tersangka berinisial IM dan DF ini ditangkap di lokasi. IM bertindak sebagai koki atau peracik sabu, sedangkan DF berperan untuk memasarkan sabu hasil produksi ini. Dan pemirsa, di dalam unit lantai 20 ini petugas menyita sabu cair dan juga padat siap edar, bahan kimia serta peralatan produksi lengkap. Selama 6 bulan beroperasi, kedua tersangka ini meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam maksimal hukuman mati. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar berhasil mengungkap kasus peredaran sabu berskala internasional. Jaringan ini pemirsa diketahui dikendalikan seorang narapidana dari dalam lapas. Polisi menangkap 5 pelaku yang diduga pengedar dan kurir serta menyita 17 kg sabu dan 1 senjata api rakitan. Para pelaku bekerja sama dengan jaringan internasional Golden Triangle dan melibatkan China, Myanmar serta Thailand. Barang haram ini dikemas dalam bentuk yang sulit dideteksi, seperti teh China atau pembungkus lainnya dan untuk diedarkan ke berbagai daerah wilayah. Dari hasil pemeriksaan sementara, peredaran sabu yang dilakukan ke 5 pelaku ini dikendalikan seorang napi yang tengah menjalani hukuman dengan kasus yang sama. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati. Polda Jawa Barat bersama dengan Kapdirektur Reserse Narkoba telah mengamankan ada 5 peredaran narkoba. Kita bersama Pemirsa, perusahaan galangan kapal PT ASL meminta maaf atas jatuhnya korban akibat meledaknya kapal tanker MT Federal 2 yang tengah diperbaiki. Perusahaan mengatakan akan menanggung semua kebutuhan korban dan juga keluarga. General Manager PT ASL, Audrey, mengatakan turut berduka cita atas kejadian ini pemirsa, dan pihak perusahaan akan siap bertanggung jawab dengan memberikan semua hak para korban ini. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen membantu dan menyerahkan semua proses hukum kepada polisi. Sudah menempatkan tim HRD kami di masing-masing rumah sakit untuk menjaga korban yang luka-luka dan juga pihak keluarganya. Dan juga kami sudah mengurus semua korban yang meninggal untuk pemulangan jenazah ataupun biaya-biaya yang timbul. Untuk proses hukum serahkan polisi. Untuk proses hukum kita serahkan kepada pihak kepolisian yang berjalan dan kita akan mengikuti semua hukum yang berlaku. Sementara itu, Satreskrim Polresta Barelang masih terus menyelidiki pasca meledaknya kapal tanker MT Federal 2 beberapa hari lalu dan hingga Jumat kemarin terhitung sudah ada 13 saksi yang dimintai keterangan perihal peristiwa ini. Para saksi yang dimintai keterangan ini berasal dari pihak perusahaan, diantaranya bekerja di bagian keselamatan perusahaan, proyek manajer, serta HRD sebanyak 10 orang. Sementara sisanya adalah pihak dari subkontraktor. Menurut Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zainal Arifin, saat ini polisi terus melakukan pemeriksaan guna mengetahui penyebab pasti kejadian ini. Pemirsa, seorang mahasiswa Universitas Udayana Denpasar Bali ditemukan meninggal dunia usai jatuh dari lantai 2 gedung fisik Udayana dan diduga akibat bunuh diri.
didukung oleh